Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam syahran maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini, pada bulan kali ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk masuk kepada bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh pengampunan. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita mengirimkan salawat serta salam teruntuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min du'a illa baina wa bainahu as-sama'i hijabun hatta yusalli 'ala nabi alaihi salatu wassalamu. Fa idza sallu 'alaihi yakhriqu dzalika al-hijabu wa yadkhulu du'a. Wa idza lam yaf'al dzalika raja'a du'a'uhu." Di mana makna hadis tersebut mengatakan bahwa tidaklah doa itu di antara orang yang berdoa dan di antara dirinya dan di antara langit itu ada hijab. Nah, yang dapat menembus hijab itu adalah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak bersalawat sebagaimana yang dikatakan dalam hadis tersebut, ketika ia berdoa, raja'a du'a'uhu, ditolak doa tersebut. Nah, izinkanlah pada kesempatan kali ini kami membawakan kultum ataupun ceramah yang berisi tentang fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, ayat yang mewajibkan tentang berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ambil bahwa kewajiban untuk berpuasa adalah kewajiban dari Allah dan kita harus melaksanakannya, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar." Yang artinya bahwa barang siapa yang senang, yang gembira atas masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya atas api neraka. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa merasa senang, di mana bulan suci Ramadan itu sendiri adalah bulan yang 1 tahun sekali, dan ini adalah bulan yang penuh perahmatan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kembali, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Jikalau umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan, mereka akan mengharap untuk 1 tahun itu, 1 tahun penuh itu adalah bulan suci Ramadan. Dikarenakan mengapa? Di bulan suci Ramadan itu doa-doa terkabul, semua keinginan itu terkabul, dan di mana semua ibadah pada bulan suci Ramadan itu dihimpun. Kemudian di antara fadilah bulan suci Ramadan itu sendiri adalah yang pernah diterangkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum mereka. Pertama, apabila malam pertama dari bulan Ramadan
tiba, Allah memandang mereka dengan pandangan rahmat. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Rahmat, memandang kita dengan penuh rahmat. Nah, apa akibat dari pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini? Jikalau seseorang sudah dipandang oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya itu diharamkan untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat agar memohonkan kepada mereka, di mana istighfar malaikat kepada manusia itu sendiri adalah memohonkan pengampunan, memohonkan rahmat, memohonkan rezeki kepada manusia yang telah diistighfari oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau wangi minyak kasturi. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika berpuasa di bulan Ramadan, itu ketika kita tidak mengkonsumsi sesuatu, ketika kita tidak ada satupun makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam mulut kita, itu rasanya seperti kita tidur. Nah, pada saat kita bangun, itu rasanya mulut akan seperti sesuatu yang hampa. Nah, dari situ akan menimbulkan bau. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bau itu lebih wangi, lebih harum daripada bau wangi minyak kasturi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Wahai surga, berhiaslah engkau," dan berfirman, "Berbahagialah hamba-hambaku yang beriman, mereka adalah kekasihku." Nah, fadilah yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Wahai surga, berhiaslah engkau, karena umat-umatku yang berpuasa akan tiba. Karena umat-umatku yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan masuk kepadamu." Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, Allah Subhanahu wa taala kembali mengampuni mereka semuanya. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu diampunkan semua dosa-dosanya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan ini hanyalah sebagian kecil dari fadilah bulan suci Ramadan yang telah kami sampaikan. Masih banyak lagi fadilah bulan suci Ramadan, di antara salah satunya yakni yang tadi kami sebutkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari yang kami sampaikan, itu mutlak berasal dari kami. Dan apabila ada kebenaran yang dari yang kami sampaikan, itu mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.